Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa channel Nasihat Abi Guru Isma Al-Matin, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi ini, di hari Ahad ini, Abi akan menyampaikan bahaya gadget dalam membangun rumah tangga. Bahaya gadget dalam membangun rumah tangga. Ini gadget ini sekarang sangat marak ya, seperti harganya itu seperti kacang goreng. Harga gadget itu seperti kacang goreng. Gadget itu dibuat untuk memudahkan berbagai macam aktivitas kita, mulai dari komunikasi, mulai dari urusan bisnis, pengetahuan dan semuanya. Intinya gadget itu memudahkan segala urusan kita. Karena begitu sangat mudahnya, padahal kan sifat manusia itu adalah lalai. Jadi kalau manusia itu kalau mendapatkan mudah begitu, dia akan lalai. Itu manusia banget. Ya, manusia banget. Jadi kalau manusia itu kalau sudah banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan, dia akan lalai. Kalau banyak mendapatkan kenikmatan, dia akan kufur. Ya, dia akan kufur. Maka ini sudah sifat manusia. Bahkan sudah disebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang pandai bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tetapi barang siapa yang ingkar, sungguh azabnya itu sangat pedih. Nah ini seperti itu. Ini dalil yang Abi gunakan ya. Bersyukur tambah nikmatnya, ingkar azab yang sangat pedih. Dua ini. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan gadget? Ya sama. Orang ketika memegang gadget, memegang HP itu lupa dia itu pandai bersyukur bagaimana menggunakan dan menempatkan pada tempat semestinya gadget ini. Ya, dia lupa kapan waktunya. Dia itu kalau ini di dalam kaitannya gadget dalam membangun rumah tangga ya. Ini gadget dalam membangun rumah tangga, Abi khusus ke sana. Kapan? Kalau dia sebagai seorang istri, kapan dia waktunya melayani suaminya, berbakti kepada suaminya? Kapan dia tugas sebagai seorang istri memberikan pendidikan dan kepengasuhan untuk anak-anaknya? Kapan dia sebagai istri memberikan pendidikan dan kepengasuhan untuk keluarga besarnya? Kapan kewajiban dia sebagai seorang istri untuk mengelola rumahnya, membersihkan, masak dan seterusnya. Nah, ini kadang seorang istri ya, karena peran rumah tangga itu ketika di rumah itu seorang istri ya. Ini kadang seorang istri itu dia asik dengan gadgetnya. Dia lupa dengan suaminya yang datang dicuekin, yang harusnya dilayani. Dia lupa kalau di sampingnya ada suaminya. Dia lupa kalau di sampingnya ada anak-anaknya. Ya, dia asik dengan gadgetnya. Nah ini sudah akhirnya kan cuek ini. Keluarga yang cuek semuanya. Ya, keluarga yang cuek. Ini ditambah lagi nanti suaminya juga begitu, sama. Jadi kewajiban dia sebagai seorang suami bagaimana kepada istrinya, kepada anaknya, memberikan pengarahan, memberikan pembinaan sebagai teladan dan sebagainya. Sama ya. Ini mereka asik dengan dunianya masing-masing sehingga lupa. Yes. Apalagi ketika dia kerjanya itu pakai gadget. Masya Allah, full 24 jam. Full 24 jam. Ya, sehingga dunianya itu ada di dalam gadget. Dia lupa kalau kehidupan sesungguhnya itu ada di kehidupan yang real, yang nyata ini. Sehingga
inilah yang disebut sebagai kufur, maka azab akan ditimpakan kepada dirinya. Ya, dia melupakan Allah, sholatnya jadi tidak khusyuk. Karena apa? Gadget. Dia masih teringat dengan gadget. Karena banyak kemudahan-kemudahan begitu. Hubungan dengan suaminya, dengan istrinya jadi jelek. Karena apa? Karena gadget tadi itu. Dia lebih banyak suka komunikasi dengan gadget. Hubungan dengan anaknya juga seperti itu. Ya, Masya Allah. Akhirnya apa? Binafsi. Gadget itu kan binafsi, menimbulkan rasa binafsi diri sendiri. Dia mengupload fotonya, dia mengupload aibnya dan lain sebagainya. Sehingga apapun yang ada dalam dirinya menjadi konsumsi sosial. Konsumsi sosial yang itu sebetulnya tidak ada. Kalau Abi Guru kan adalah nyampah ya. Nyampah itu apa pentingnya kita itu bagi orang lain gitu loh. Kan banyak ini foto-foto yang nyampah, komentar-komentar nyampah itu kan banyak sekali. Apa pentingnya begitu? Apa pentingnya bagi diri kita buat orang lain? Kadang-kadang kita nggak mikir pentingnya kita buat orang lain itu apa sih? Ya kita hanya share sebagainya. Ya ada bahasa ya masa bodoh, kalau kamu mau melihat ya lihat, kalau enggak ya enggak. Nah ini kan era digital, iya betul. Tapi ingat, kita ini ada hukumnya. Apalagi untuk putri ya, perempuan. Ya perempuan. Banyak sekali perceraian, percekcokan di dalam keluarga itu karena itu. Ya, jadi aurat perempuan itu kan banyak auratnya. Ini Masya Allah, kalau kita lihat sekarang itu ya, medsos ini Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim ya. Jadi ini ada ruang selfie ya, ruang selfie mereka bergaya, memerankan sesuatu, mengekspresikan sesuatu sehingga orang lain akan tertarik. Yakin loh. Ya, karena pada faktanya kan sebetulnya kamera itu kan menipu ya. Kamera itu menipu. Menipunya gimana? Yang jelek bisa menjadi bagus, yang bagus bisa menjadi jelek. Yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik. Ini kan kamera, efek gadget itu loh. Gadget itu sesuai dengan kita, apalagi di dalamnya itu ada banyak program. Mau digimanakan dan sebagainya itu bisa. Itu kan itulah kamera, kecanggihan gadget, kecanggihan program yang saat ini. Nah ini untuk orang awam, dia mudah sekali tertipu. Untuk orang awam, dia mudah sekali melihat wow seperti ini. Inilah. Ya maka sekarang berapa banyak kejahatan dilakukan oleh gadget, berapa banyak perceraian dilakukan oleh gadget. Karena apa? Mereka lupa. Ini lupa. Manusia itu lalai, itu intinya. Manusia itu lalai. Jadi kalau sudah mendapatkan banyak kenikmatan, banyak kemudahan, dia akan lalai. Dia tidak bisa menggunakan kapan waktu yang terbaik untuk lain-lainnya itu. Nah ini para sahabatku semuanya, Abi berpesan kepada kalian semuanya, ayo bijaklah di dalam menggunakan gadget ketika pingin rumah tangganya harmonis. Sadar peran masing-masing. Sadar peranmu sebagai seorang suami, sadar peranmu sebagai seorang istri, sadar peranmu sebagai seorang anak. Jadi kapan waktunya menggunakan gadget? Ya seperlunya saja. Ketika kerja, ya gunakan pada saat untuk bekerja. Setelah selesai bekerja, sudah ada dikasih waktu jam sekian untuk bekerja. Ketika sudah tidak, ya letakkan saja gadget itu. Sudah, aktivitas nggak usah bawa gadget. Ya, aktivitas nggak usah bawa gadget. Bagaimana dengan bisnis kita dan sebagainya? Sudah nggak usah mikir. Kalau nanti ada panggilan tiba-tiba, sudah nggak usah dipikir. Kalau itu rezeki nggak akan kemana-mana. Ya, kalau itu rezeki nggak akan kemana-mana. Ya, bagaimana dengan tingkat kesuksesan nanti? Sudah nggak usah mikir. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Mari, banyak sekali dosa-dosa di dalam gadget itu. Ya, banyak sekali. Ada fitnah, ada kesombongan, ada hasad, macam-macam, banyak sekali. Banyak sekali. Maka mari mulai dari sekarang kita latih diri kita untuk bijak di dalam menggunakan gadget. Ya, kita sadar bahwa kita itu bukanlah makhluk binafsi, diri sendiri, egois tidak. Tapi kita itu makhluk sosial yang butuh lingkungan. Kita itu butuh komunikasi secara langsung, bukan cuma ya
Jadi teknologi ini memudahkan. Ingat, segala sesuatu kemudahan-kemudahan itu bisa melalaikan kita. Nah, lalai semuanya, lupa semuanya. Karena itu sifatnya manusia. Sifatnya manusia. Kita mudah tergoda, kita mudah tertipu. Maka berhati-hatilah dengan berbagai macam fasilitas, dengan berbagai macam yang sudah kita miliki. Karena itu akan bisa merusak keluarga kita. Ingat, sekali lagi, kalau kita tidak bijak di dalam menggunakan gadget, maka rumah tangga kita akan hancur. Bisa jadi hari ini panjenengan tersenyum, selfie bareng dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan keluargamu. Bisa jadi besok kalian akan sering banyak terjadi pertengkaran. Gadget itu bukan membangun keharmonisan, tetapi akan banyak membangun pertengkaran-pertengkaran. Ingat, sahabatku semuanya, pertengkaran-pertengkaran kecil akan mengakibatkan perceraian. Pertengkaran-pertengkaran kecil ini kalau tidak segera di-cut permasalahannya, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Ya, masalah-masalah yang lain. Maka ayo bijak di dalam menggunakan gadget. Kalau di dalam satu keluarga cukup satu saja gadget, dan itu pun batasi. Kalau panjenengan tidak bisa menggunakan gadget secara bijak, nggak usah pegang gadget. Salah satu saja yang pegang gadget. HP tidak harus satu keluarga punya HP sendiri-sendiri. Kan memudahkan segala urusan. Sudah, ya satu saja, kembalikan ke fungsi aslinya. Ya. Kalau perlu, kalau memang hanya untuk telepon komunikasi, sudah gunakan HP yang tolalit saja. Ya, cukup untuk komunikasi. Kalau memang mau komunikasi, ya. Ingat sekali lagi. Kalau sering terjadi pertengkaran karena gadget, berarti gadget itu akan bisa menghancurkan keluargamu. Maka segera ambil gadgetnya, banting gadgetnya. Kalau gadget itu sering menimbulkan masalah, maka itu peringatan dari Allah. Maka ambil gadgetnya, banting gadgetnya. Kalau dengan gadget itu anakmu akhirnya liar, suamimu akhirnya tidak bisa terkendali, istrimu juga demikian, rumah tanggamu tidak menjadi harmonis, maka ambil gadgetnya, bakar gadgetnya. Jangan ngeyel. Berarti kita tidak bisa memanage, kita tidak bisa mengelola gadget dengan bijaksana. Sahabatku semuanya, ingat, kalau kita pandai bersyukur, nikmat kita akan bertambah. Bagaimana wujud bersyukur menggunakan gadget? Bijaksana dalam menggunakan gadget. Bisa memilih waktu yang tepat untuk menggunakan gadget. Supaya apa? Supaya azab tidak menimpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.